kapan waktu yang tepat iklan JMV Max Auto kita harus pindah ke ROAS. Nah, itu mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar Mas Gus. Ada juga yang sempat DM Mas Gus tanya seperti itu. Nah, dalam video kali ini Mas Gus akan coba kasih insight, gambaran atau pertimbangan-pertimbangan kalau Mas Gus sendiri. Balik lagi ini kalau Mas Gus, cara Mas Gus yang Mas Gus pakai, boleh nanti dipakai buat teman-teman, boleh juga tidak. Tapi informasi ini sangat penting buat mengetahui kapan waktu yang tepat iklan JMV Max Auto kita pindah ke JMV Max ROAS. Ada beberapa tahap teman-teman yang perlu harus teman-teman ketahui sebelum memutuskan buat pindah ke ROAS, dan ada beberapa opsi juga yang harus teman-teman pilih ketika mau pindah ke ROAS. Tapi sebelum Mas Gus kasih tahu gambarannya apa aja dan kapan waktunya yang tepat, silahkan teman-teman boleh di like dulu, boleh di subscribe yang belum mengikuti, karena Mas Gus sering sekali membagikan tips caranya optimasi toko, cara iklan yang tepat, semuanya Mas Gus bahas di channel ini. Oke, mungkin kita bahas sekarang teman-teman, kapan waktu pindah JMV Max Auto pindah ke ROAS, waktunya yang tepat. Ada 3 waktu atau 3 metrik yang selalu jadi patokan Mas Gus ketika mau pindah JMV Max Auto ke ROAS. Yang pertama itu adalah sudah melewati masa pembelajaran. Di sini apa? Ketika teman-teman sudah iklan, produknya sudah diiklankan, itu si sistem algoritma Shopee khususnya itu butuh waktu untuk mempelajari produk ini apa, akan disebarkan siapa, harganya ring berapa, orang yang beli rata-rata orang seperti apa, dia membutuhkan waktu itu. Nah, ketika kita mau pindah ke JMV Max ROAS, produknya atau iklannya itu sudah berjalan melewati masa pembelajaran. Nah, ring waktunya ini berapa Mas? Itu bervariasi. Ada yang membutuhkan 7 hari, ada yang sampai 14 hari. Kalau dibuka di iklannya, di produk yang diiklankan, nanti ada kayak gambar hijau atau abu-abu kayak gitu teman-teman. Nah, pertama itu dulu, itu masih belum jadi patokan 100%. Nanti kita lanjut untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah sudah ada datanya yang pasti. Data yang pasti itu seperti apa Mas? Mas Gus kasih analogi lagi, contoh seperti ini. Ketika kalian ngiklan mulainya tanggal 1, misal ternyata sudah melalui tanggal pembelajaran itu tanggal 10 misal, itu sudah melalui proses tanggal pembelajaran tadi teman-teman, itu sudah 10 hari, dan ini datanya belum 100% pasti. Kenapa Mas Gus bilang kayak gitu? Ini datanya masih bias. Kenapa? Karena tanggal 1 sampai 10 ini adalah masa promosi, masa-masa tanggal muda, masa-masa orang-orang habis gajian. Datanya pasti tidak efisien, tidak, masih bias lah, masih belum 100% murni bener. Nah, datanya yang pasti gimana Mas? Kalau Mas Gus selalu rekomendasikan kalau pengen data yang pasti, datanya nggak bias lagi, itu 1 bulan full. 1 bulan full ya teman-teman. Contoh aja ini kita anggap ada 3 periode. Tanggal 1 sampai tanggal 10 ini periode pertama, tanggal 11 sampai 22 ini periode kedua, dan tanggal ketiga, periode ketiganya adalah 23 sampai 31. Di sini pesta gajian, di sini tanggal muda, di sini ini adalah masa yang tengah 11 sampai 22 ini. Ini adalah pertengahan bulan. Rata-rata penjualan sepi. Nah, datanya supaya nggak bias harus bisa melewati 3 masa ini. 1, 2, 3 harus melewati itu. Jadi sudah melewati masa tanggal muda, sudah melewati masa pertengahan bulan, dan sudah melewati masa gajian. Jadi datanya lebih akurat teman-teman. Mas Gus selalu seperti itu. Nah,
dari data poin kedua ini berarti minimal kita harus menjalankan iklan selama 1 bulan full. Kalau sudah ada datanya baru kita balik ke nomor 3. Kita lanjut ke 3. Orderannya juga harus sudah konsisten. Contoh anggap aja kita ngiklan 50.000 setiap harinya, dan setiap hari dari 50.000 ini kita dapat orderan 6 atau 7. Nah, ini harus konsisten setiap hari seperti ini. Produk yang kita iklankan harus konsisten setiap hari minimal kayak gini. Ini datanya berarti sudah tepat. Nah, itu kalau sudah tepat, tinggal waktunya kita skill up buat pindah ke iklan JMV Max ROAS. Nah, sekarang kita akan coba stimulasi. Anggap aja kita sudah melalui 3 proses metrik ini dan kita sudah punya datanya seperti ini. Contoh target ROAS-nya kita pindah ke JMV Max, kita masih bingung lagi. Terus ROAS-nya mau di setting berapa, Mas? Misal kita ROAS target kita adalah 10, teman-teman. Kita punya ROAS target 10. Dan ROAS hasil testing kita JMV Max Auto ini selama 1 bulan itu 6 atau 7 ini. Kita anggap aja 6 atau 7. 6 aja lah wes, kita biar enak kita ngitungnya 1 aja. Ini kita masih punya gap sekitar 4 poin untuk ROAS-nya. Target ROAS kita 10 dan hasil testing kita masih di angka 6. Itu caranya gimana, Mas, untuk nentuin ROAS-nya? Nah, Mas Gus, kalau seperti ini itu balik ke tujuan teman-teman. Tujuan teman-teman pengen cepet produknya naik, yang penting ada ulasannya, atau langsung pengen cari cuan dari situ gitu. Kalau tujuannya yang kedua pengen cari cuan dari situ, Mas Gus langsung setting ke 10. Tapi kalau oke lah Mas, saya pelan-pelan walaupun saya masih boncos, yang penting kenapa Mas Gus selalu itu harus ada target ROAS dan BEP ROAS. BEP ROAS itu kalau target ROAS kita nggak bisa tercapai, kita harus ke BEP. Contoh target kita ROAS ini 10 ya teman-teman, dan target ROAS BEP nya ini di angka 6 ini tadi, dan ini hasil 6 ini sudah hasil dari kita ngiklan di JMV Max Auto juga. Nah, kalau produk itu pengen jalan mau dijadikan SKU hero, Mas Gus akan setting 6 dulu ini. Yang penting BEP, nggak rugi lagi. Sudah balik modal. Untung kita habis buat admin, buat biaya iklan dan operasional aja. Kita nggak dapat untung. Tapi pelan-pelan nanti akan Mas Gus naikkan. Mungkin nggak harus 1 hari 2 hari. Kalau dilihat, oh 1 minggu hasilnya sudah konsisten. Oh target 6-nya sudah tercapai setiap jam 10 pagi. Ternyata sudah habis terus budgetnya. Nah, Mas Gus coba akan naikkan, berubah jadi 7 akan ubah. Kalau sudah temu kasus yang sama lagi, 7 akan saya ubah ke 8. Kalau 8 sudah kecapai lagi, akan ubah ke 9. Baru terakhir nanti sesuai target 10. Itu pelan-pelan. Tapi di dalam ada resikonya juga. Kalau seperti ini ada resikonya ketika kita pelan-pelan, nanti ketika kita contoh ini ternyata sudah sampai 8 ini sudah mentok. Nah, hal seperti itu pasti akan terjadi. Nggak pasti juga, tapi ada beberapa kasus yang kejadian seperti itu. Nggak sampai 10-nya tercapai tapi 8 sudah mentok. Itu juga ada kejadian. Nah, kalau Mas Gus kayak gitu, Mas Gus biarkan aja 8 ya apa-apa. Mas Gus kan sudah dapat profit, walaupun tadi kalau kita target 10, kita anggap aja profitnya 10.000. Kalau dapat 8 kan mungkin bisa cuma 6.000, 7.000, seperti itu. Nggak apa-apa, Mas Gus stop di sini nggak apa-apa. Kalau itu tipe Mas Gus seperti itu. Tapi kalau yang pengen digas langsung, takut nanti berhenti kayak gini, mending langsung setting 10 biar kalau nggak kecapai, biar kita cepat langsung evaluasi. Yang perlu dievaluasi apa, entah dari fotonya, harganya, CTR-nya dan lain-lain, kita langsung evaluasi. Tapi kalau kita mau main slow santai, ya itu tadi, kita bertahap dari 6
ke 10 kita naikin satu tingkat dulu. Itu cara ubahnya. Itu cara Mas Gus untuk menentukan target atau perubahan iklan JMV Max Auto ke ROAS. Caranya Mas Gus seperti itu. Yang paling penting di sini adalah 3 metrik ini harus teman-teman tercapai dulu. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau ketika setting JMV Max ROAS-nya itu balik lagi ke objektif teman-teman, target teman-teman. Pengen cepet atau pengen slow, yang penting orderan konsisten dulu, itu terserah teman-teman. Soalnya nanti kalau langsung misal contoh ini dapatnya 6 langsung kita setting 10, otomatis ini akan mengalami drop dan akan mengalami masa pembelajaran lagi. Kalau kita dapat 6, kita setting 6, itu datanya sudah meneruskan di yang auto tadi, dan itu pilihan balik lagi ke teman-teman. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. See you next video. Kita bahas apa lagi, tulis di kolom komentar. Kita akan coba, kalau pertanyaan teman-teman benar-benar menarik dan bisa membuat Mas Gus tergugah buat oh ini urgent, ini penting, akan Mas Gus buatkan videonya. Jualan cerdas, orderan deras.